Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada, amma ba'd. Hayyakumullah ayyuhat tullabut talibat. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, berbagai karunia, anugerah dan lain-lainnya, yang seluruh itu tidak terputus sampai ajal kita sampai ajal kita datang. Untuk itu mari kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mempelajari ilmu usul fikih. Jadi persiapkan jiwa dan raga untuk memahami ilmu usul fikih ini. Alhamdulillah, pembahasan usul fikih sudah kita mulai, mukaddimahnya, pengertiannya, tujuan mempelajarinya, kapan munculnya, dari mana diambil pelajaran ilmu usul fikih dan lain-lainnya, ini sudah kita jelaskan. Dan kita sudah masuk ke pembahasan berikutnya tentang al-adillatus syar'iyyah. Al-qismul awal fil adillati syar'iyyah, apa itu dalil? Ini sudah kita jelaskan juga. Dan kita sudah masuk ke pembahasan al-adillatus syar'iyyah bil ijmal, dalil-dalil syariat secara keseluruhan itu ada 4 sesuai tertibnya, Al-Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas. Ini sampai berikutnya ini sudah kita sampai titik terakhir ini sudah kita bahas, kita jelaskan. Dan sekarang kita masuk ke paragraf berikutnya. Maka perhatikan ini. Wa amal burhan alal istidlal biha. Adapun dalil, bukti bolehnya beristidlal dengan dalil-dalil yang di atas, menggunakannya sebagai dalil landasan beragama. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, fi suratin Nisa. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai', jika kalian berselisih di sesuatu perkara, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itulah yang sebaik-baik takwil, sebaik-baik penjelasan. Baik. Penjelasannya, fal amru bi ta'atillahi wa ta'ati rasulih amrun bittiba'il qur'ani was sunnah. Maka perintah untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya adalah perintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran merupakan kalamullah. Di dalamnya perintah-perintah Allah, di dalamnya ajaran-ajaran yang Allah turunkan, di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk, maka perlu diikuti. Was sunnah, adapun sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah utusan Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, yang mana beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Wal amru bi ta'ati ulil amri minal muslimin amrun bittiba'i mattafaqat alaihi kalimatul mujtahidin minal ahkam li'annahum ulul amri at-tashri'i minal muslimin. Adapun perintah untuk mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin adalah perintah untuk mengikuti apa saja yang disepakati oleh orang-orang mujtahidin, oleh ulama-ulama mujtahidin yang mereka sepakati dari hukum-hukum yang ada. Li'annahum ulul amri tasyri'i minal muslimin, karena mereka sebagai pemimpin dalam perkara syariat di antara kaum muslimin. Pemimpin untuk kaum muslimin dalam perkara syariat ini. Jadi pemimpin bukan hanya dalam negara saja, dalam masalah syariat pemimpin kaum muslimin adalah para ulama. Sehingga perintah untuk mengikuti pemimpin dalam ayat ini adalah perintah untuk mengikuti apa saja yang mereka sepakati dalam masalah hukum-hukum. Jelas ya?
Itu dalilnya. Kenapa mengikuti Al-Quran? Kenapa menjadikan Al-Quran sebagai landasan? Kenapa menjadikan sunnah sebagai landasan? Kenapa menjadikan ijma' sebagai landasan? Dalilnya sudah kita bacakan. Kemudian berikutnya, wal amru biraddil waqa'il al-mutanaza'i fiha ila Allah war Rasul amrun bittiba'il qiyas. Adapun perintah untuk mengembalikan permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasulnya adalah merupakan amrun bittiba'il qiyas, perintah untuk mengikuti qiyas, haitsu la nassa wala ijma', karena tidak ada nas dan ijma'. Li'anna al-qiyas fihi raddul mutanaza' fihi ila Allah wa ila Rasul. Karena dalam permasalahan qiyas, dalam masalah qiyas ini terdapat perkara mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasulnya. Mengapa demikian? Li'annahu ilhaqu waqi'atin lam yarid nassun bihukmiha biwaqi'atin waradan nassu bihukmiha. Karena permasalahan qiyas adalah permasalahan mengembalikan atau menyamakan sebuah permasalahan yang tidak ada nas serta hukumnya kepada permasalahan yang ada nas dan hukumnya di permasalahan tersebut. Fil hukmi alladhi warada bihi an-nassu litasawil waqi'ain, waqi'atain, karena adanya persamaan dari kedua permasalahan. Fi illatil hukmi, persamaan mereka ada di sebab hukumnya, illah hukumnya. Jadi sebab adanya hukum yang sudah ada nas itu ada, yang belum ada hukumnya sebabnya sama dengan yang sudah ada hukum, sehingga mereka disamakan. Fal ayah tadullu ala tibai hadhil arba'ah. Maka ayat yang sudah kita bacakan tadi, surat An-Nisa yang kita bacakan ini menunjukkan kepada perkara untuk mengikuti empat hal tersebut, mengikuti Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Wadih? Jelas ya? Tayyib. Berikutnya, wa amma dalil ala tartibiha fil istidlal biha hadha tartib. Adapun dalil dalam menjadikan dalil-dalil yang empat di atas sesuai tertibnya, yang pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, mana dalil yang membuktikan itu sesuai tertib? Al-Quran pertama, lalu Sunnah, lalu Ijma', lalu Qiyas. Mana dalilnya? Dalilnya adalah fahuwa ma rawahul Baghawi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi an Mu'adz bin Jabal, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu ilal Yaman, tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berkata kepada Mu'adz, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, kaifa taqdi idza urida laka qada? Bagaimana engkau memutuskan jika ada sebuah permasalahan di hadapanmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz. Nabi utus Mu'adz. Sebelum diutus, Nabi ingin mengetes bagaimana konsep Mu'adz ketika ingin memutuskan sebuah perkara. Maka Mu'adz menjawab, aqdi bi kitabillah, aku memutuskan sebuah perkara dengan Al-Quran, dengan kitabullah pertama. Lalu Nabi bertanya lagi, fa illam tajid fi kitabillah, bagaimana jika perkara tersebut tidak ada di dalam kitabullah, tidak ada di dalam Al-Quran permasalahannya? Maka Mu'adz menjawab, fa bi sunnati Rasulillah, maka dengan sunnah Rasulullah, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya berikutnya, menguji lagi, fa illam tajid fi sunnati Rasulillah, jika engkau tidak juga mendapatkan di sunnah Rasulullah, di hadis-hadis Rasulullah, maka Mu'adz menjawab, ajtahidu ra'yi wala alu, aku akan berijtihad, bersungguh-sungguh dengan ra'yi, pendapatnya yang dia ketahui, wala alu, maksudnya apa? Ai la uqassir fi ijtihadi,
aku tidak akan sama sekali bermudah-mudahan dalam masalah ijtihad ini, tidak bermalas-malasan, tidak bermudah-mudahan, tidak menganggap enteng. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sadri. Lalu sallallahu alaihi wasallam menepuk dadanya Mu'adz radhiyallahu anhu wa qala, seraya berkata, alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillahi lima yarda Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun senang mendengar jawaban Mu'adz tersebut sehingga berkata, alhamdulillah yang telah menyesuaikan, mencocokkan apa yang disebutkan oleh Mu'adz tersebut dengan Rasulullah, dengan apa yang ia ridhai. Jadi apa yang disebutkan oleh Mu'adz tadi, urutan-urutan yang disebutkan oleh Mu'adz tadi, ini disetujui, disepakati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Itu jelas berarti urutannya. Pertama kitabullah, sunnah, lalu ijtihad. Dalil berikutnya, ma rawahul Baghawi juga an Maimun bin Mahran atau bin Mihran, qal kana Abu Bakrin idza warada alaihi al-khusum nazara fi kitabillah fa in wajada fihi ma yaqdi bainahum qada bihi. Bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila ada sebuah konflik permasalahan, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat kepada Al-Qur'an, mencari jalan keluarnya dari Al-Qur'anul Karim. Fa in wajada fihi, apabila ia dapatkan di dalamnya ma yaqdi bainahum qadha bihi, apabila ia mendapatkan jalan keluar di dalam Al-Qur'an, maka dia putuskan di antara kedua orang yang sedang berkonflik tersebut kepada permasalahan yang ada. Wa illam yakun fil kitab wa alima an Rasulillah, kalau tidak ada di Al-Qur'an, di kitabullah, wa alima an Rasulillah fi dzalikal amr, wa alima an Rasulillah fi dzalikal amri sunnatan qadha biha. Jika tidak ada di dalam Al-Qur'an, kemudian Abu Bakar mengetahui ada sunnah Rasulullah, keputusan Rasulullah dalam permasalahan tersebut, Abu Bakar memutuskan dengan sunnah tersebut. Fa in a'yahu an yajida fi sunnati Rasulillah jama'a ru'usan nas wa khiyarahum fastasharahum. Kalau Abu Bakar tidak bisa mendapatkan di sunnah Rasulullah, maka Abu Bakar mengumpulkan manusia yang terbaik di antara mereka, para sahabat-sahabatnya tentunya, fastasharahum, lalu Abu Bakar bermusyawarah, meminta pendapat mereka. Fa in ajma'a ra'yahum ala amrin qadha bihi, kalau mereka ada ijma', keputusan mereka bersama dalam sebuah permasalahan, keputusan mereka bersama, maka Abu Bakar memutuskan perkara itu dengan ijma' para sahabatnya. Wa kadzalika kana yaf'al Umar, begitu pula lah yang dilakukan oleh Umar di masa khilafahnya Umar. Wa aqarrahuma ala hadza kibarus sahabati wa ru'usul muslimina wa lam ya'rif bainahum mukhalifun fi hadzal tartib. Dan kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang terdahulu, pembesar-pembesar sahabat mengakui apa yang dilakukan oleh Umar, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, dan para masyarakat ketika itu, para sahabat yang lainnya pun tidak ada yang menyelisihi apa yang mereka lakukan, sesuai urutan yang mereka lakukan dari kitabullah, dari sunnatul Rasulillah, dari ijma' sahabat. Itulah urutannya, dan tidak ada yang memungkiri, tidak ada yang menyelisihi dari salah seorang, satu pun dari sahabat ketika itu.
Wadhih ya, jelas? Berikutnya, wa tujad adillatun ukhra, dan ada pula dalil yang lain, ada hadhil adillatil arba'ah. Terdapat pula dalil-dalil yang lain selain 4 dalil ini. 4 dalil ini yang mana? 4 dalil itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ada dalil selain 4 ini. Akan tetapi lam yattafiq jumhurul muslimina ala istidlal biha. Akan tetapi jumhurul muslimin, seluruh kaum muslimin tidak sepakat untuk menggunakannya sebagai dalil. Paham ya? 4 dalil ini, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, seluruh kaum muslimin sepakat menggunakannya sebagai dalil. Adapun selain 4 ini, ada juga dalil yang lain yang dijadikan sebagai landasan beragama, ada, namun tidak seluruh kaum muslimin sepakat menjadikannya sebagai dalil. Bal minhum man istadalla biha. Di antara mereka ada yang menggunakannya sebagai dalil terhadap hukum syariat. Wa minhum man ankara al-istidlala biha. Dan di antara mereka ada yang mengingkarinya untuk dijadikan sebagai dalil. Jadi ada yang menjadikan dalil, ada yang tidak menjadikan dalil. Wa ashharu hadhihi al-adillah al-mukhtalafi wa ashharu hadhihi al-adillati al-mukhtalafi fil istidlal biha sittah. Dan yang paling masyhur, yang paling diketahui, paling dikenal sebagai dalil, namun dalilnya diperselisihkan dalam menjadikannya sebuah dalil, ada 6. Yang pertama, al-istihsan. Apa itu al-istihsan? Akan kita jelaskan. Wal maslahatul mursalah. Apa itu maslahatul mursalah? Akan kita jelaskan. Wal istishab. 3. Yang keempat, wal urf, adat. Yang kelima, madhabus sahabi, madhabnya salah seorang sahabat. Yang keenam, syar'u man qablana, syariat sebelum kita, sebelum syariat Islam. Nah, ini 6 yang sebagian madhab, sebagian menjadikannya dalil, sebagian lain tidak menjadikannya dalil, landasan beragama. Fajumlatul adillati syar'iyyah asyrah, maka keseluruhannya dalil-dalil syariat ada 10, ya. Arba'un muttafaqun min jumhuril muslimina 'ala al-istidlal biha. 4 disepakati oleh seluruh kaum muslimin dijadikan sebagai landasan beragama, sebagai dalil, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Wa sittatun mukhtalafun fil istidlal biha. Adapun 6 masih diperselisihkan untuk dijadikan sebagai dalil, landasan dalam beragama. Jadi 4 disepakati, adapun 6 yang lainnya masih diperselisihkan. Wa hadza tafsilul bahthi fiha jami'uha, dan inilah rincian pembahasan seluruhnya nanti yang akan kita jelaskan insyaallah taala. Lalu berurut akan dijelaskan dalil yang pertama Al-Qur'an, nanti sunnah. Al-Qur'an apa-apa saja pembahasannya, sunnah begitu pula, dan sampai seterusnya. Inilah pelajaran usul fikih yang bisa kita simpulkan. Tayyib. Adapun setelahnya Ustadz mau mengingatkan. Jadi sampai ini saja pelajaran kita. Adapun berikutnya Ustadz mau mengingatkan perkara yang sangat penting. Apa itu? Yang perlu Ustadz ingatkan, yang pertama tentang ulangan tengah semester. Ya, bahwasanya ulangan tengah semester sudah di depan mata. Adapun ulangan praktek, ini lebih di depannya lagi. Namun karena keterbatasan daring ini, maka praktek kita jadikan dalam bentuk ringkasan-ringkasan, catatan-catatan yang Ustadz minta setiap kali pertemuan. Jadi yang ingin nilai prakteknya, maka kumpulkan seluruh catatan-catatan yang ada. Ingat, ringkasan catatan, bukan dicatat ulang apa yang kita pelajari di kitab-kitab ini. Bukan dicatat ulang, enggak. Kalau dicatat ulang banyak kali. Jadi ringkasan-ringkasannya saja. Kalau sudah selesai, kirimkan ke Ustadz agar Ustadz berikan nilai prakteknya sempurna kalau dia lengkap. Kalau tidak, maka insya Allah akan kita atur. Insya Allah yang sungguh-sungguh dapat nilainya pun sungguh-sungguh juga. Wadhih ya.
Itu yang perlu Ustaz ingatkan. Adapun masalah ulangan, maka soalnya ada 5 dan insyaallah batasannya, kisi-kisinya yang bisa Ustaz sampaikan adalah pelajar yang masuk ujian insyaallah sebelum al-adillatus syar'iyyah. Nah, ini sebelum ini. Jadi ini sampai batas ini. Jadi yang penting dalam pembahasan ini dari sini sampai pertama dari pengertian fikih dan usul fikih itu dipelajari. Ringkasan-ringkasannya saja dibaca insyaallah selesai. Namun bukan pakai bahasa Indonesia menjawabnya ya, pakai bahasa Arab. Menjawabnya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia enggak dikoreksi. Contoh nanti apa pengertian fikih, apa pengertian usul fikih, apa perbedaan keduanya, kemudian kapan munculnya fikih, kapan muncul usul fikih. Ini contoh-contoh soal, kisi-kisinya mungkin, dan berikutnya pelajarannya juga akan masuk yang lainnya. Maksudnya bukan itu saja ya, yang lain juga bisa. Tayyib, cukup sampai di sini. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kenapa Ustaz hanya segini waktunya? Karena kalau bisa waktunya yang tersisa digunakan untuk murojaah atau meringkas dan lain-lainnya. Itu yang perlu difahami. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.